malam hari ini, saya Sri Wahyuni yang akan memandu sesi diskusi kita pada malam hari ini yang durasinya tidak terlalu panjang. Dan tentunya tema kita pada malam hari ini adalah mencegah stigmatisasi sosial di masa pandemi COVID-19. Dan sudah hadir di samping saya, ilmuwan psikolog Maluku Utara, Bung Saiful Bahri. Dan saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana mencegah stigmatisasi di masa pandemi COVID-19. Langsung saja kepada Bung Saiful, melihat pandemi COVID-19 ini banyak sekali stigma-stigma yang terjadi kepada masyarakat yang terpapar atau banyak masyarakat yang sudah merasa panik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Sri Wahyuni yang telah memperkenalkan saya di cerita Jarot, cerita perdananya komunitas Jarot. Memang kalau kita lihat saat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan stigmatisasi sosial, di mana di tengah masa pandemi COVID-19 itu sendiri memperparah lagi dengan adanya stigma sosial. Dan ini menurut saya ini juga cukup berbahaya ketika sebagian masyarakat sudah stres dengan masalah COVID-19 ini, ditambah lagi dengan stigma-stigma yang muncul dari berbagai macam media. Nah, kita lihat saja kasus di Maluku Utara, misalnya terjadi penutupan jalan di mana-mana. Mungkin saja di beberapa lokasi, apalagi di gang-gang kecil, itu juga menyengsarakan masyarakat di sekitarnya. Ini menjadi sebuah permasalahan bagi saya, dan saya melihat ini adalah sebuah stigma. Kenapa stigma? Karena stigma itu biasanya berangkat dari sebuah ketakutan. Nah, ketakutan itulah yang membuat masyarakat itu berpikir secara negatif, berasosiasi negatif, sehingga menutup jalan-jalan itu sendiri. Dan mengapa terjadi stigma itu juga berawal dari belum adanya informasi yang secara akurat yang diterima oleh masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat mengenal COVID-19 ini baru-baru saja. Jadi tentunya informasi yang secara akurat itu belum diterima secara full oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka masih meraba-raba apa ini COVID-19, sehingga begitu muncul COVID-19 mereka mengalami ketakutan dan stres. Nah, hal ini banyak terjadi, apalagi di sekitar lingkungan yang mana tim gugus atau tim penanganan COVID-19 pernah berkunjung di salah satu pasien, dan itu datang langsung di masyarakat. Jadi mereka berpakaian APD seadanya waktu itu ya, dan itu sebenarnya menimbulkan stigma, apalagi datang pada siang hari. Apalagi ditambahkan lagi dengan budaya masyarakat orang Maluku Utara, apabila ada sebuah peristiwa itu biasanya kerumunan akan terjadi. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi mereka sudah melabel bahwa itu si pasien COVID-19 tinggalnya di situ, kita harus hati-hati misalnya seperti itu. Padahal kita ketahui bersama tidak seperti itu cara penularan dari virus corona itu sendiri. Oke, mungkin masyarakat atau anak-anak milenial ingin tahu contoh dari stigma sosial itu seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat stigma sosial itu tidak hanya masalah label, tapi juga banyak. Jadi ada beberapa jenis stigmatisasi sosial seperti label, stereotip, dan juga diskriminasi. Misalnya, ada sebuah kasus yang terjadi di salah satu kelurahan misalnya. Nah, itu kemudian setelah dijemput oleh tim medis di lokasi itu, kemudian begitu tim medis jemput dan mengisolasi si pasien, kemudian ada diskriminasi terjadi di situ. Dibilang bahwa wah ini nih si pasien atau si penderita, tapi memang ketika kita mengatakan penderita itu sudah label sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita menyebutkan saja si pasien, itu lebih secara psikologi lebih elegan, lebih enak gitu ya, lebih lembut. Nah, itu contoh label. Jadi mungkin label ini biasanya kalau dalam situasi-situasi normal, mungkin biasanya di waktu kita sekolah di SMA itu biasanya kita kenal bahwa ini nih si pintar nih, ini si bodoh nih, ini guru yang jahat, kita sudah melabel. Nah, itu contoh label. Nah, kemudian juga stereotip terjadinya zona merah misalnya di sebuah lingkungan, misalnya di Kayu Merah, di Tanah Tinggi, di mana lagi ya, di Jati. Nah, itu menjadi sebuah stigmatisasi sosial. Wah, ini berbahaya nih kalau kita masuk di wilayah ini, bisa-bisa kita tertular, ya bisa-bisa tertular, berbahaya bagi
diri kita. Nah ini menjadi bahaya. Kemudian terjadi diskriminasi. Jadi memang proses terjadinya stigmatisasi sosial itu berawal dari interpretasi sebenarnya. Masyarakat melihat kemudian mulai mempersepsikan sesuatu kemudian berinterpretasi. Nah makanya timbullah ketakutan itu sendiri. Dan stigmatisasi sosial itu kalau kita lihat sekarang banyak sekali terjadi di media-media sosial. Apalagi saya beberapa waktu juga pernah menulis bahwa kalau boleh jangan menakuti orang di media-media sosial. Nah, itu sangat berbahaya karena itu menambah ketakutan publik ketika melihat informasi-informasi seperti itu. Iya. Bagaimana dengan ada masyarakat yang sering merasa resah ketika bersin langsung disebut ini pengidap. Nah, ini juga bagian dari stigma. Itu bisa dikatakan diskriminasi. Diskriminasi. Iya. Jadi bagaimana? Karena langsung ini kan, dijustifikasi. Ya. Baik. Dan tentunya kita masih tetap ingin bertanya kepada Bung Saiful juga bahwa bagaimana supaya masyarakat dan bukan hanya masyarakat, kaum intelektual juga bisa memberikan sosialisasi seputar stigmatisasi. Jadi memang betul masalah untuk mencegah stigmatisasi sosial ini banyak peran ya yang harus kita membantu, tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas. Begitu juga dengan akademisi, para peneliti, dan paling penting adalah jurnalis menurut saya, karena memang masalah stigmatisasi sosial ini lebih banyak terjadi di media-media. Ya, jadi kenapa para jurnalis ini hanya tantangan saja. Saya mengajak para jurnalis untuk memberikan sebuah apa istilah gaul kalau tantangan? Intinya tantangan lah ya. Nah, mencoba hadirkan sebuah pasien yang sudah sembuh, kemudian itu diajak caranya bagaimana sampai dia bisa sembuh. Mungkin bisa menceritakan hal-hal seperti itu agar menjadi kewaspadaan. Prosesnya. Ya, proses itu agar terjadi kewaspadaan dari masyarakat. Saya pikir itu hal-hal yang positif yang harus kita munculkan di media agar terhindar dari stigmatisasi sosial ini. Dan tentunya peran-peran akademisi mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu juga dengan para influencer, para tokoh-tokoh masyarakat, ini juga penting. Perannya RT RW itu juga sangat penting karena biasanya sosialisasi dari mulut ke mulut itu lebih efektif dibandingkan ketika ada edukasi secara atau sosialisasi secara besar-besaran. Karena apalagi saat ini kita lagi social distancing dan juga physical distancing. Dan mungkin karena kita sudah berada di ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, selain dari mulut kita bisa menggunakan sosial media untuk terus memberikan sosialisasi. Bagaimana supaya sosial media bisa digunakan untuk mencegah ada stigmatisasi? Sebelum kita ya, saya melihat ada salah seorang vlogger gitu ya, dia menghadirkan dalam kontennya itu mengajak salah satu pasien untuk diskusi soal bagaimana sampai proses dia masuk di rumah sakit. Nah itu sampai dengan dia mengalami kesembuhan, pulihan gitu ya. Jadi dia menceritakan itu semua dan itu ditayangkan di YouTube. Itu sangat menarik. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan lebih senang nonton ya video-video yang intinya begitu nonton langsung masuk nih, daripada memberikan sosialisasi yang cukup membosankan menurut saya. Oke. Baik, mungkin kita sudah banyak berdiskusi dengan Bung Saiful Bahri yang selaku ilmuwan psikolog, berbicara khusus seputar dengan mencegah stigmatisasi sosial di masa pandemi COVID-19. Sebagai video atau video pertama kita di edisi Bercerita Jarot, dan komunitas Jarot memberikan video ini sebagai edukasi positif kepada generasi milenial supaya jangan takut menghadapi masa pandemi COVID-19. Dan tentunya terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan yang pastinya kami berharap untuk bisa di-share, like, comment, dan subscribe karena kita masih punya banyak sekali video-video edukasi yang akan kita berikan kepada kalian semua. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur betul-betul. Caught in the cross